Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan siam terakhir di bulan Ramadan, dan ini merupakan hari yang ke-30, dan insya Allah besok kita akan 1 Syawal dan Lebaran atau Idul Fitri. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah siam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu atau beberapa menit yang lalu ada ikhwan yang japri ke saya, DM ke saya, bertanya bagaimana cara pembayaran fidyah. Sebenarnya pada saat live sore 2 hari yang lalu saya sudah sampaikan, namun karena itu menjawab beberapa pertanyaan sehingga harus dicari, dan saya coba membuat video khusus tentang cara membayar fidyah. Fidyah itu seperti ketahui makanan yang dikeluarkan ketika seseorang tidak bisa berpuasa, baik karena hamil atau menyusui, orang tua renta yang sudah tidak bisa berpuasa lagi, atau orang yang sakit dan kemungkinan untuk sembuhnya itu kecil, ya, karena memang faktor sakitnya parah dan dia sudah tua. Nah, pertanyaan adalah berapakah mikdar ukuran dari fidyah itu? Untuk fidyah, ya, di sini disebutkan adalah 1 mud, ya, atau senilai dengannya. Meskipun ada ulama lain yang mengatakan 2 mud, ya. 1 mud itu jika mengalami pembulatan kurang lebih 700 gram, ya. Berarti kalau misalnya ada yang memilih pendapat 2 mud, berarti 1400 gram atau 1,4 kilo. Ini jadi ukuran dari nilai pembayaran fidyah ada 2, ya, 1 mud, ya, dan 2 mud. Silahkan di antara antum milih apakah 1 atau 2 mud. Kemudian bagaimana cara membayarnya? Cara membayarnya itu diberikan kepada mereka, pada orang yang fakir dan miskin. Jadi diberikan langsung, misalnya 1 hari 700 gram, kita memilih pendapat itu. Kemudian kita ingin menyerahkan kepada seseorang, berarti kalau kita 21 kilo, ya, kurang lebih, karena 30 dikali 7, ya, 30 hari dikali 700 gram itu ketemunya 21 kilo. Diserahkan ke 1 orang boleh, ke 2 orang boleh, untuk 3 orang juga boleh, ya, monggo saja karena itu teknis. Atau bisa juga dinilai dengan atau diberikan makanan. Jadi dibuatkan makanan yang kira-kira mengenyangkan untuk 1 orang fakir miskin, ya, setiap harinya. Jadi hari ini, hari Senin tidak puasa misal, maka sorenya memberi makan. Hari Selasa tidak puasa misal, maka memberi makan. Nah, seperti itu. Atau boleh juga langsung, sekaligus 21 kilo. Pertanyaannya adalah, apakah fidyah tadi bisa diganti dengan uang? Pendapat jumhur, yakni Maliki, Syafi'i,
dan Hambali, beliau memfatwakan tidak diperbolehkan ya, karena ayatnya adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin ya, kalimatnya, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa maka hendaklah mereka memberi makan seorang miskin. Jadi di sini karena zahir ayatnya menggunakan ta'amul miskin, maka hendaknya menggunakan kutul balad atau kutil balad ya, makanan pokok di daerah tersebut. Ini pendapat jumhur. Namun jika ada masalah tertentu ya, misal di tempat kita tinggal terlalu sulit mencari fakir miskin ya, karena mungkin lingkungan elit, orang-orangnya kaya ya, boleh tidak kita pakai uang, konversi dengan uang, kemudian kita kirim ke tempat lain ya. Dalam konteks ini Imam Abu Hanifah mengatakan boleh ya. Jadi 21 kilo tadi dikonversi dengan uang ya, meskipun ada sebagian dari ulama menambahkan deh, kalau memang dia menggunakan ya mazhab Hanafi ya, yang menyebutkan bahwa boleh menggunakan uang ya, berarti jangan ambil yang 700 dong ya, tapi ambillah yang satu harinya itu ya, kurang lebih 2 atau 1,4 kilo nah, seperti itu. Tapi tergantung urf ya, tergantung kebiasaan ya. Ukuran fidyah itu kan dilihat dari kebiasaan layak di satu tempat ya. Ada orang yang kalau dikasih beras saja ya nggak bisa karena harus ada lauk gitu. Jadi mungkin 15 hari dalam bentuk makanan ya, berarti 15 kali 7 on ya, atau kali 700 gram. Nah ini berapa, kemudian sisanya uang, juga diperbolehkan seperti itu. Jadi maknanya adalah fidyah ini mengganti ya, puasa kita dengan memberi makan orang miskin. Boleh menggunakan makanan pokok, itu pendapat jumhur, dan kita hargai saudara kita yang memilih menggunakan uang karena ada hal tertentu yang mungkin dia dipilihnya. Kemudian kapan waktu pembayaran fidyah itu? Seorang dapat membayar fidyah pada hari itu ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi tiap hari, hari pertama langsung mengeluarkan, hari kedua langsung mengeluarkan, hari keempat, ketujuh, kesembilan, nah seperti itu. Jadi tiap hari mengeluarkan. Atau diakhirkan, ya, diakhirkan dalam artian dia menunggu sampai akhir Ramadan. Nah, jadi kayak sekarang ini kan waktu pembayaran zakat, boleh dia membawa 2 plastik ya. Plastik pertama untuk zakat fitrah, plastik kedua untuk bayar fidyah, seperti itu. Dan kondisi seperti ini diperbolehkan ya. Boleh diakhirkan, boleh setiap hari. Pertanyaan adalah boleh tidak usah di awal, misalnya tanggal 15 dia bayar langsung, 15 awal dibayar, 15 akhir dibayar, padahal belum sampai masa puasanya. Boleh, tidak mengapa, karena itu bagian dari fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam menunaikan kebaikan. Hanya yang wajib dibayar adalah 15 hari yang telah lalu ya. Kemudian yang 15 hari setelahnya itu sifatnya kita karena sedang memiliki kelapangan rezeki. Jadi teknisnya sederhana saja, tidak perlu kita menghukumi amal orang lain ya dengan perkataan tidak sah, tidak sah, tidak sah ya. Ini terlalu berlebihan menurut kami. Berikutnya, apakah fidyah harus dibayar untuk bulan ini? Dalam artian kalau misalnya sampai Ramadan hari ini terakhir dan ternyata maaf kita belum mampu membayar karena keadaan, bolehkah ditunda di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah? Jawabannya boleh ya. Jadi ketika seseorang mendapati masyakoh, sesuatu hal yang memberatkan karena kondisi keadaan keluarganya sedang berat, maka dia boleh mengakhirkan pembayaran fidyahnya. Namun jika dia ada dan mampu, sudah bisa ditunaikan, maka sebaiknya di bulan Ramadan, karena dia sebagai pengganti dari
puasa yang ditinggalkan, ya, ditinggalkan oleh orang yang hamil, ditinggalkan oleh orang yang menyusui, dan atau ditinggalkan orang yang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, dan orang sakit yang kemungkinan besar sembuhnya itu kecil. Nah, seperti itu dia boleh untuk membayar fidyah. Jadi seperti itu kurang lebih pemaparan kami bahwa fidyah itu sebagai pengganti, ya, dengan memberikan makanan, pengganti puasa dengan memberikan makanan satu orang miskin, ya, sehari sekali. Kalau memang bisa 2 kali lebih utama, dimakan sahurnya, dimakan berbukanya. Jadi nilainya adalah 700 gram setiap hari, atau sekadar dengan seukuran makanan yang kalau kita berikan, ya, orang bisa kenyang. Saya kira kalau 700 gram itu kenyang, ya. Nah, dan juga kita harus memilihkan pendapat, memang pendapat jumhur memilihkan makanan pokok, ya, min qutil balad, ya, dari makanan pokok daerah tersebut. Ini pendapat jumhur. Tapi kita juga tidak bisa menafikan dan meniadakan pendapat mazhab Abu Hanifah yang membolehkan makan dengan atau membayar fidyah dengan uang. Karena di Indonesia ini kalau orang makan beras saja tidak ada lauk, ya sulit. Ada beras, ya, tidak ada uang untuk beli gas juga, ya tidak bisa, ya. Ada uang, ada makanan, tidak ada uang untuk beli lauk juga, ya tidak ada makan, ya. Makanya biarkan saudara kita yang mungkin memilih pendapat ada maslahat yang lebih besar dan memudahkan, biarkan mereka membayar dengan uang. Nggak usah kita menghukumi tidak sah. Kan kaidahnya yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru, ya, yassiru wala tu'assiru. Coba dipermudah dalam syariat, selama ada ulama yang membolehkan, dipermudah saja, wala tu'assiru, dan jangan dipersulit. Wa basyiru, dan berikanlah kabar gembira, wala tunafiru. Kemudian jangan menjadikan orang itu lari dari diri kita. Orang itu benci dengan kebaikan gara-gara kita mudah sekali menghukumi perbuatan lain tidak sah, tidak sah, tidak sah. Ya, seakan-akan kita ini, ya, dalam tanda kutip Tuhan, ya, yang bisa menghukumi tidak sahnya satu perbuatan. Perkara ijtihad itu biasa berbeda. Kalau orang yang sudah menekuni fikih, maka dia akan merasakan disitulah bentuk rahmat Allah adanya perbedaan pendapat. Jadi demikian, ya, karena ada yang bertanya kepada kita masalah fidyah. Pesan saya bagi antum yang diamanahi membayar fidyah dengan uang, tunaikan dengan uang. Tidak boleh dikonversi kepada beras, ya, kecuali kalau dia ridho. Dan atau bagi antum yang saat ini diamanahi sebagai panitia, ya, panitia zakat, dan seseorang menitipkan kepada antum uang untuk bayar zakat senilai 30.000, ada yang 35.000, ada yang 40.000 per orang, ya, masing-masing daerah berbeda, tidak masalah seperti itu. Maka tunaikanlah zakat uang tadi dengan uang, jangan dikonversi kepada beras. Kalau sebagai panitia kita mengkonversi uang ke beras tanpa izin si muzaki, bisa jadi itu bagian dari khianat. Na'udzubillah min dzalik. Niatnya kita ingin mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum pemaparan kami sedikit tentang masalah fidyah. Intinya adalah dalam fikih itu tidak mungkin tidak berbeda. Selama masih ranah ijtihadi itu pasti berbeda. Kita boleh bersepakat dalam 3 hal: Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma. Selain itu maka kita boleh berbeda pendapat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah siam kita, dan ini ibadah siam ke-30, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, kemudian kelak dimasukkan dalam salah satu dari jannahnya. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.